Ya, Salam Elehem di Muhammad saya. Materi kita pada saat ini yaitu dengan topik kehadiran Yesus menyempurnakan Yom Kippur. Tapi sebelumnya kita membahas kehadiran Yesus dalam Yom Kippur, terlebih dahulu kita harus mengetahui Yom Kippur di dalam agama Yahudi. Kita ketahui bahwa Yom Kippur itu diatur di dalam kitab Taurat, yaitu pada Imamat 16. Imamat 23 ayat 26 sampai 32, di mana Yom Kippur ini adalah merupakan ritual penting yang dirayakan satu kali setahun. Pada hari Yom Kippur ini, di dalam Alkitab disebut sebagai Yom HaKippurim, adalah ibadah yang sangat penting, di mana pada hari itu semua orang Israel dari seluruh penjuru dunia akan datang ke Yerusalem. Jika karena jarak atau lain hal, maka paling tidak keluarga dari mereka diutus salah satu untuk menghadiri perayaan Yom Kippur. Orang Israel berkumpul untuk bertobat, mengaku dosa, dan mempersembahkan kurban untuk dosanya yang selama itu. Ini adalah merupakan hari pendamaian atau penebusan dosa secara nasional. Yom Kippur harus dirayakan pada tanggal 10 bulan ke-7 atau Tishrei, seperti yang tertulis di dalam Imamat 25 ayat 9. Selain disebut dari hari perdamaian atau penebusan dosa, Yom Kippur disebut juga hari Sabatnya Sabat. Itu bisa kita lihat di dalam Imamat 23 ayat 32. Di mana seluruh umat Israel tidak boleh bekerja, dan sejak satu hari sebelum hari hanya hari Yom Kippur itu, mereka sudah mempersiapkan diri, bahkan sudah tidak melakukan pekerjaan dan berpuasa. Aturan-aturan di dalam Yom Kippur seperti yang ditulis di dalam Imamat 16 juga terus dilaksanakan hingga zaman Yesus. Ya, tentunya aturan dalam Imamat 16 itu yang ditulis tahun 1500 sebelum Masehi itu mengalami penyesuaian dengan tata cara Yom Kippur di zaman Yesus. Karena pada zaman Musa, Imamat 16, itu kita bisa lihat bahwa Bait Allah belum didirikan pada saat itu. Pembahasan di dalam Yom Kippur di zaman Yesus akan lebih jelas dengan didampingi membaca Imamat 16. Di sana kita akan melihat cara-cara yang diatur di dalam Alkitab pada zaman Musa atau sebelum
bait Allah itu dibangun. Dan bagaimana pengembangan liturgi Yom Kippur pada zaman Yesus setelah bait Allah dibangun Salomo dan Herodes. Yom Kippur di dalam zaman Yesus, di mana bait Allah adalah bangunan yang sangat megah di zaman Yesus. Institusi bait Allah sebelum ada di zaman Musa, Talmud menceritakan kemegahan bait Allah di zaman Herodes. Bait suci ini diperbesar dan dipercantik hingga tahun 62 sampai 64 Masehi pada zaman Prokurator Albinus, di mana beberapa tahun saja sebelum dihancurkan oleh orang Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus, tanggal 9 Ab atau 5 Agustus tahun 70 Masehi. Dari sejarawan Yahudi, yaitu Clavius Josephus, mencatat bahwa jumlah pekerja yang membangun bait Allah Herodes 80.000 orang. Dari sekeliling bait Allah ada bangunan dengan 162 pilar yang dilapisi dengan marmer. Itulah sekelumit mengenai Yom Kippur di dalam Yahudi. Bagaimana kehadiran Yesus untuk menyempurnakan Yom Kippur itu? Bahwa kehadiran Yesus di dunia, dia menghapuskan ritual penting Yahudi atau Yom Kippur, dan sejak kedatangan Yesus di dunia, kain kirmisi yang berwarna merah tidak pernah berubah menjadi putih. Dan hal ini terjadi selama 40 tahun. Hingga bait Allah dihancurkan yang kedua kali tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Jadi 40 tahun sebelum tahun 70 Masehi adalah tahun 30 Masehi. Dari Talmud Yahudi mencatat bahwa selama 40 tahun sebelum kehancuran bait Allah, kata Talmud Yerusalem, pelitah sebelah barat padam, kain merah atau kirmisi tetap merah, serta undian untuk Tuhan selalu jatuh di tangan kiri. Mereka menutup pintu bait Allah di malam hari, dan saat bangun pagi selalu ditemukan terbuka lebar. Itu di dalam Talmud Yahudi, bisa kita lihat. Kemudian bagaimana dalam Talmud Babilonia? Menurut Talmud Babilonia, bahwa rabi-rabi kami mengajar selama 40 tahun sebelum kehancuran bait Allah, undian atau untuk Allah tidak jatuh di tangan kanan. Tidak juga kain merah atau kirmis berubah menjadi putih. Juga pelita paling
paling barat bersinar dan pintu dari tempat kudus terbuka dengan sendirinya. Itulah Talmud Yahudi dan Talmud Babilonia menceritakan hal itu. Dan sejak kehancuran Bait Allah tahun 70 Masehi, Yom Kippur tidak lagi dilakukan seperti aturan Taurat, yaitu dengan mengorbankan hewan-hewan untuk menebus dosa. Tetapi mereka setiap tahun melakukan siduh-siduh di sinagoge di mana orang Yahudi itu ada, dan dia menghadap ke Yerusalem. Namun para rabi mengganti aturan Taurat mengenai kurban penebusan tersebut dengan pertobatan. Alasan penggantian penebusan dosa dengan hewan korban menjadi pertobatan karena altar mezbah untuk melakukan korban penebusan di Bait Allah sudah tidak ada lagi. Ya, jadi itu yang dilakukan. Di dalam Devel Pace, Metz dan Safah Galser, dia menyebutkan bahwa di dalam Talmud atau Traktat Yama pada 39A dan B, ada 4 kejanggalan yang terjadi selama 40 tahun saat melakukan Yom Kippur. Yang pertama ialah bahwa undian kambing untuk Allah tidak jatuh pada tangan kanan imam besar. Yang kedua, kain merah atau kermisi yang diikatkan di pintu Bait Allah pada hari penebusan atau Yom Kippur tidak pernah lagi berubah menjadi putih setelah kambing hitam dilemparkan ke dalam jurang. Yang ketiga, pelita paling barat pada kaki dian Bait Allah tidak dapat terbakar. Pelita itu dipercaya sebagai pelita yang dipakai menyulut pelita-pelita lainnya di dalam kaki dian. Dan yang keempat ialah bahwa pintu Bait Allah selalu terbuka dengan sendirinya. Itulah keempat kejadian yang terjadi selama 40 tahun itu. 40 tahun sejak Yesus mengabarkan Injil, kejadian-kejadian aneh itu terus terjadi. Namun orang Israel tetap tidak sadar bahwa hal itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa ritual penebusan yang mereka lakukan berdasarkan aturan Taurat Musa tidak lagi diterima oleh Allah. Mereka tidak sadar juga, seperti kata Yohanes Pembaptis, bahwa kurban penebusan yang sejati yang menebus atau menghapus dosa dunia yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya adalah sudah datang. Yaitu bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 29. Bahwa penebusan sudah dikerjakan dengan sempurna oleh Yesus dan bukan lagi oleh kurban hewan. Di dalam istilah rasul-rasul berkata seperti ini,
nubuat sudah digenapi, jangan lagi kita melakukan kurban hewan untuk menebus dosa, karena domba Allah sejati sudah datang dan menyelesaikan dengan sempurna sekali untuk selamanya. Itulah Yesus, anak perawan Maria. Kita bisa lihat dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 24, Kristus sendiri memikul dosa kita pada dirinya di atas kayu salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kemauan Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kalian. Itu dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 24. Juga kita bisa lihat dan sejalan dengan Rasul Petrus, ialah Paulus juga berkata yang sama di dalam Kolose pasal 1 ayat 20. Dan melalui anak itu pula Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan Dia, baik segala sesuatu yang di bumi maupun yang di surga. Allah melakukan itu melalui kematian anaknya di kayu salib. Aturan korban penebusan dosa di dalam Taurat yang selalu diulang-ulang tiap tahun tidak lain adalah gambaran untuk korban sejati, korban yang kudus, tidak bercacat celah, yaitu penebusan oleh Yesus, anak Allah. Bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Ya, itulah gambaran singkat tentang bagaimana kehadiran Yesus di dalam menyempurnakan Yom Kippur, yang kita tahu bahwa Yom Kippur itu merupakan hari raya besar yang dirayakan oleh orang Yahudi di seluruh dunia, yaitu dirayakan di Yerusalem. Dan bahkan kalau mereka tidak sempat karena perjalanan yang jauh atau ada sebab yang lain, maka paling tidak mereka mengutus salah satu keluarga dari mereka untuk menghadiri perayaan Yom Kippur itu. Itulah penjelasan singkat mengenai kehadiran Yesus menyempurnakan Yom Kippur. Mudah-mudahan dengan materi yang sangat singkat ini kita menambah wawasan kita, dan kita sudah mengenal bahwa sebetulnya apa Yom Kippur dan bagaimana kehadiran Yesus di dalam menyempurnakan Yom Kippur itu. Terima kasih. Salam Aleichem. Bisem Hamashiach.